Yang penting yang pertama harus dibangun kepercayaan dan komitmen itu diri sendiri gitu loh. Di Keling kita tidak akan mengajak anda membangunkan maligai di Kayangan kerana sesuatu yang tidak logik itu, kerana dalam agama juga tidak dibenarkan. Ya, mengiming-imingkan sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya dilarang oleh agama kita. Jadi sebab itu saya bicara bahawa di Keling ini kita tidak membicarakan berapa penghasilan yang mereka akan dapat, anda dapat, tetapi yang kita bisa menjanjikan adalah yakin bangunkan satu karir dan insya-Allah anda akan puas berkarir di Keling ini. Kalau anak orang kaya, dia akan mewarisi kekayaan itu daripada orang tuanya. Maka dia meneruskan saja perjalanannya itu, ya. Dan kadang-kala mereka lebih sukses dan kadang-kala benda itu akan lebih jatuh lagi lah. Tetapi kayak macam Tubagus ini daripada keluarga yang rata-rata, cuba ceritakan dikit tentang pengalamannya itu yang benar-benar menguatkan Tubagus ini kan. Kerana banyak orang itu dia pasti akan menemukan kegagalan, menceritakan mau berhentilah, itu ini dan sebagainya. Coba ceritakan. Jadi waktu saya dipresentasi, tadi selain humble-nya manajemen yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, itu juga beliau memberikan statement bonus waktu itu Pak. Oh gitu bonus ya. Pak Santoso. Oh Santoso ya. 98 juta. Terbelalak saya gitu Pak waktu itu. Gitu, ya. Berapa lama ini? Pak Irwan, Pak Santoso 11 bulan. Gitu. Jadi saya presentasi itu aja yang saya bawa Pak. Karena nggak ngerti marketing plan kan. Di Keling tuh 3 leg aja Corona Ambassador. Bonusnya nih Pak Santoso 98 juta 11 bulan. Gitu. Tapi dengan semangat membara, Pak, orang pada join itu. Belum, karena nggak ngerti apa-apa. Jadi sebenarnya semangat kita itu sangat diperlukan gitu kan. Ya, ilmu nomor 2 itu. Ya, nomor pertama semangat di bisnis ini. Sebenarnya kendala banyak Pak ya. Kendala banyak, tapi apa ya? Saya sudah berumah tangga, sudah punya anak 4 gitu Pak. Lebih kurang tuh saya join Keling tuh anak saya yang besar tuh udah usia 8 tahun gitu Pak. Ya rumah orang tua gitu kan Pak, bukan rumah saya sendiri, walaupun ngaku-ngaku rumah saya. Nah, tipe 36, kecil Pak, 36 gitu kan, ya kamar 1, tempat tidur 1, berenam tidur kita Pak ya. Nah, itu yang saya mulai berontak. Karena apa? Saya bisnis konvensional gagal terus gitu. Makanya yang saya bangun adalah komitmen itu Pak. Ya, saya nggak mempan itu diganggu-ganggu yang lain, terus terang, ya nggak mempan. Ya, terus juga saya bangun impian dan menguatkan komitmen saya Pak. Jadi waktu itu kita kan serba offline dulu Pak. 3 tahun yang pertama waktu itu saya komitmen, pokoknya saya keluar dari rumah jam 9 pagi, pulang paling cepat jam 12 malam. Itu saya lakukan dan itu 3 tahun saya lakukan Pak itu. Itu saya melakukan afirmasi. Saya ya, tidak tiap malam tapi sering gitu Pak. Ya, saya ngomong di depan anak saya yang udah pada tidur, saya katakan, anak-anakku semua, ya memang saat ini Abi kamu ini belum bisa memberikan sesuatu buat kamu. Kita hidup seperti rata-rata orang. Tapi Abi kamu ini akan insya Allah memberikan kehidupan yang layak kamu. Kamu akan punya rumah yang layak, kamu punya kamar, kamu akan sekolah di sekolah yang layak dan sebagainya. Tapi beri kesempatan tidak lama, ya. Akan fight dan kamu akan bahagia semua. Itu hampir tiap malam Pak. Itu juga meleleh-meleleh itu Pak di mata Pak. Nah, jadi kenapa saya bangun itu untuk meningkatkan komitmen saya Pak. Jadi saya biasa aja orang nolak. Saya pikir kalau orang nolak pasti ada yang nerima. Gitu, itu aja. Orang nggak mau join pasti ada yang mau join. Itu aja. Ya, kalau ada yang masih mitra-mitra itu belum serius, insya Allah nanti akan ada yang serius. Yang penting yang pertama harus dibangun kepercayaan dan komitmen itu diri sendiri gitu loh. Ya, bagi saya yang harus dimulai semua serba dari sendiri. Kalau kita lakukan diri sendiri, insya Allah mitra kita pun akan ikut. Cepat atau lambat itu Pak. Makanya waktu rekor pertama kan bawaannya saya cuma sedikit Pak waktu itu. Yang di BPPT Pak, yang pertama 5 apa 10 orang. Padahal yang hadir kan 1.500 kan Pak. Gitu kan.
dipanas-panasin juga sama Pren. Ini cuma bawa segini gitu kan gitu loh. Ya. Wah, saya kan gampang dipanasin juga gitu Pak. Wah, waktu itu saya komitmen berikutnya akan bawa banyak. Alhamdulillah rekor berikutnya saya bawa 50 Pak. Berikutnya 200 orang, berikutnya 500, berikutnya 1000. Terus naik Pak sampai pada rekor tahun ketiga atau apa? Saya bisa anniversary bisa bawa 2000 orang. Artinya ya itu, segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri gitu loh. Ya. Jadi apapun yang dilakukan downline ya memang itu hak mereka. Karena downline itu kan atau mitra itu kan bukan karyawan Pak ya. Nggak bisa diperintah, nggak bisa dipaksa gitu kan. Yang penting kita tunjukkan kita serius, kita berjuang di Keling, kita jadi contoh. Insya Allah mitra-mitra kita pun akan lakukan cepat atau lambat. Dan hasilnya alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah waktu itu saya 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah bonus lumayan Pak, kata orang Betawi Jigo. Tahu Jigo Pak? Enggak tahu saya. 25 juta. Kalau dulu besar itu? Besar, besar banget. Baru saya beli mobil itu Pak. Waduh. Ya, beli mobil nggak bisa nyetir mobil Pak. 3 bulan pertama hancur mobilnya. Nabrak sana nabrak sini gitu kan. Nggak apa-apalah asuransi kan Pak. Alhamdulillah ya bisa beli rumah Pak ya. Ya bagi saya rumah layak lah itu ya. Sangat kalau buat saya sih sangat layak sekali gitu ya. Itu alhamdulillah bisa menghajikan orang tua dua-duanya Pak. Alhamdulillah. Wah itu impian banget tuh Pak. Ya. Waktu itu 2006 Pak. 2006. Jadi 3 tahun. Nah, singkat cerita alhamdulillah pertumbuhan bagus dan juga kami juga bisa haji 2008. Waktu itu sama Bapak bareng Pak. Iya. Kita kan sebelah satu tenda waktu itu Pak di Mina kan. Ingat. Itu sama Pak Razi ya. Dan leader-leader yang lainnya kan waktu itu Pak. Nah, singkat cerita 3 tahun saya berkomitmen. Waktu itu kan semua serba offline. Ya, keluar jam 9 pagi, pulang jam 12 malam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa tembus 100 juta rupiah per bulan waktu itu. Wah, mantap. Alhamdulillah. Satu lagi ya, itu bagus ya. Saya lihat tadi cara beliau menyampaikan ini sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di situ, tapi saya membuat satu pencerahan yaitu contohnya adalah apa yang ingin beliau sampaikan di sini adalah sesuatu yang kita inginkan membutuhkan satu kekuatan. Ini yang saya melihat tadilah. Dan kekuatan itu datang daripada yang beliau dapati itu kekuatan itu apabila beliau merasakan bahawa beliau membutuhkan harus menjadi orang sukses itu demi keluarganya itu. Jadi keluarganya itu adalah impian beliau. Itu yang saya lihat itu. Dan dengan kerana kasih sayang kepada keluarganya itu, maka beliau sampai dia bercerita kalau kita bisa sampai mengeluarkan air mata itu ibaratnya sudah sampai ke satu tahap maksimal lah. Kalau di Malaysia kita bicara dendam kesumat lah itu ya. Memang aku harus sukses ini. Aku harus sukses ini. Ini yang baru greget itulah kerana sesungguhnya kalau kita melihat dalam surah Atin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan seindah-indah kejadian. Jadi jangan kita protes lagi tentang diri kita. Memang Allah tu dah berikan satu kejadian yang cukup indah, ciptaan yang cukup indah buat kita. Jadi kita gunakanlah kelebihan itu, cari satu alasan. Ini yang saya lihat beliau ni tadilah. Cari satu alasan kenapa aku harus sukses ni tadi, ya. Jadi maka akhirnya kerana sesungguhnya manusia ni memiliki satu kekuatan yang cukup luar biasa. Ini yang akhirnya beliau menjadi seorang dalam tempoh waktu berapa lama tadi beliau mendapat penghasilan 100 juta itu? 3 tahun. 3 tahun 100 juta. Allah Masya Allah ya. 100 juta itu besar, itu bagus. 100 juta gede banget Pak. Udah kayak kejatuhan durian. Jalan pun dah beda ya. Jalan. Okey. Alhamdulillah. Satu lagi yang saya mau tanya tu bagus ini ya. Kita bukan membuat kita tidak bisa menyentuh nama perusahaan lah. Tapi tahu saya sebelum Tu Bagus bergabung di Keling ini, sudah berapa perusahaan yang Tu Bagus terlibat dalam perusahaan-perusahaan networking ini? Hanya 1 Pak. Oh, jadi Keling yang kedua lah. Yang kedua, 2 tahun di sana Pak. Oh, 2 tahun di sana. Apa perbedaannya Keling itu dengan perusahaan yang satu lagi itu? Ya. Jadi perbedaannya kalau produk, jujur ya, ya produk mereka juga bagus. Ya.
tapi ada kelebihan di Keling, bukan sekedar bagus, punya konsep kesehatan itu, Pak. Konsep kesehatan. Itu nilai-nilai lebih. Itu. Yang kedua, kelebihan Keling ini marketing plan-nya ini proporsional, Pak. Ya. Jadi ketika kita masih baru, itu bonusnya gede dari Dynamic Fund. Ya, bisa dijual itu, Pak. Ya. Terus peringkat menengah pun besar dengan ada SRID dan bonus kepemimpinan dan lain sebagainya, Pak. Ya. Dan ketika di atas pun ada bonus khusus, bonus CA gitu kan, CA Fund, ya Pak. Nah, apalagi udah SCA atau RCA gitu kan. Jadi memang proporsional dan ke atasnya pun makin besar ada hal yang wajar karena memang jaringan sudah besar. Itu yang saya suka. Jadi tidak ada member kita dalam setiap peringkat yang patah arang. Karena dia dapat porsi bonus masing-masing dan itu besar. Ya, kalau saya bandingkan ya itu jauh sekali, Pak. Ya, yang didapat dengan usaha yang sama ya, yang di Keling. Terus ketiga ya manajemen ya. Waktu itu kan kita dekat dengan leader saja. Kalau di sini bukan hanya leader, kita dekat dengan manajemen ya. Dengan Bapak tadi kan saya bilang Bapak udah seperti abang saya sendiri, artinya kadang-kadang bukan hanya ngomong bisnis, kadang bisa marah-marah lah. Ada curhat, ada apa gitu ya. Kadang ada marah-marah sedikit. Gitu loh. Artinya dekat. Ya sama Datu Deren juga alhamdulillah juga dekat. Kadang bercanda gitu kan sampai ketawa, hahaha, mana bisa gitu kan gitu. Mohon maaf ya, jarang sekali lah di tempat-tempat lain bisa seperti itu gitu, begitu humble-nya manajemen. Ya. Terus itu support sistemnya cuma satu, Pak. Itu yang saya suka, itu yang saya kangen banget. Jadi satu dan itu pun bawa kendali manajemen. Jadi leader kan akhirnya tidak bisa ada yang ego, ya kan Pak? Kalau ada yang ego kan nanti diluruskan lagi sama manajemen. Ini yang saya lihat faktor 4 hal ini yang merupakan kami sangat komitmen di Keling, ya. Dan satu hal lagi bahwa bisa Royal Crown Ambassador, alhamdulillah 4,5 tahun, Pak. 4,5 tahun ya? Di 2008 waktu itu. Iya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tuh Bagus ini bukan orang hebat. Orang tahu semua kok. Dari keluarga biasa, pendidikan biasa, nggak pernah sukses gitu kan. Ya. Cuma saya yakin dan percaya Allah menciptakan kita ini nggak beda-beda, Pak ya. Fi ahsani taqwim kata Bapak tadi, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya kita makhluk mulia. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Itu aja pikirannya. Terus juga saya berusaha mengumpulkan kekuatan semua, ya, dari kekuatan dari upline, ya, para upline, ya, leader-leader, terus kekuatan dari manajemen, para haji apa itu, pokoknya berbagai macam kelebihan saya coba masukkan ke dalam diri saya, Pak, supaya saya lebih kuat. Bahkan ada donen-donen saya yang hero pun saya ambil kekuatan. Itu aja yang saya lakukan. Jadi itu Bagus nih, ya orang yang sangat biasa gitu ya. Cuma saya punya komitmen, punya impian, ya. Insya Allah, ya kalau kami bisa, Anda harusnya lebih bisa dong.